Jenazah Olga Syaputra saat ini tengah disemayamkan di rumah duka di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Jenazah komedian tersebut tiba di rumah duka sekitar pukul 10 pagi tadi. Setibanya di rumah duka, jenazah Olga Syaputra akan dimandikan dan disolatkan di masjid terdekat. Sejumlah pelayat dan juga sanak keluarga telah memenuhi rumah duka di Jalan Kresna Raya nomor 4 Durensawit, Jakarta Timur. Rencananya jenazah akan dimakamkan sore nanti di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Bang, gua kedengeran, Bang. Lalu bagaimana kondisi terkini di rumah duka keluarga mendiang Olga Syaputra dan juga persiapan pemakaman di TPU Pondok Kelapa? Kita akan tanyakan kepada rekan Dwi Suci yang berada di rumah duka saat ini, dan nanti kita akan menuju ke Dita Faisal yang sudah berada di TPU Pondok Kelapa. Dwi Suci, untuk kondisi saat ini di rumah duka, apa yang sedang dilakukan pihak keluarga saat ini? Baik, Alfat dan pemirsa, memang saat ini jenazah dari komedian dan juga presenter kondang tanah air Olga Syaputra tengah disolatkan di masjid yang tak jauh dari kediaman orang tuanya yang merupakan rumah duka di Jalan Kresna Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Tadi memang sempat ada sedikit kericuhan saat jenazah dari Olga Syaputra tiba di rumah duka sekitar pukul 10 pagi, di mana memang tadi kericuhan sempat terjadi antara awak media yang hendak meliput maupun warga yang kian berdatangan ataupun membludak untuk melihat secara langsung maupun mendoakan secara langsung bagi Olga Syaputra yang telah berpulang pada Jumat sore kemarin sekitar pukul 5.17 sore waktu Singapura di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Tadi kami juga sempat memantau ada beberapa rekan artis yang juga turut hadir di rumah duka ini untuk mendoakan kepergian dari almarhum Olga Syaputra. Di antaranya tadi kami sempat melihat ada rekan-rekan sesama artis dari Olga Syaputra seperti halnya ada Julia Perez, kemudian tadi juga ada dari Tara Budiman, kemudian juga dari artis Chand Calvin dan sebagainya. Tidak hanya itu, tadi juga saat sambutan yang diberikan oleh Bunda Dorce yang mewakili pihak keluarga mengatakan bahwa memang sedianya rencananya jenazah dari Olga Syaputra akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa sekitar selesai sholat zuhur ataupun ba'da sholat zuhur, dan artinya mungkin sekitar sebentar lagi jenazah setelah disemayamkan ataupun disolatkan di masjid yang tak jauh berdekatan dari rumah duka kemudian akan langsung menuju ke TPU Pondok Kelapa untuk dimakamkan. Selain itu juga tadi kami juga sempat melihat ada Ustadz Zaki Mirza yang juga turut datang dan juga untuk memimpin doa untuk melepas kepergian jenazah ataupun artis kondang Olga Syaputra yang memang sempat setelah maksud kami selama 1 tahun terakhir ini menderita penyakit radang selaput otak atau meningitis dan sudah dirawat intensif di Singapura sejak setahun terakhir dan juga sudah tidak muncul lagi di media massa tempat ia biasanya bersama rekan-rekan artis menghibur para pemirsa ataupun para fansnya. Dan saat ini pasca tadi sempat ada terjadi sedikit kericuhan, warga berangsur mulai membubarkan diri dan menuju ke masjid untuk kemudian sama-sama menunaikan sholat jenazah untuk kemudian mendoakan dari almarhum Olga Syaputra. Sementara kami kembalikan dulu ke studio. Baik, terima kasih Dwi Suci mengabarkan dari rumah duka. Kini saya akan berpindah ke Dita Faisal yang sudah berada di TPU Pondok Kelapa. Dita, di belakang Anda banyak sekali warga yang berdatangan. Mungkin Anda bisa jelaskan apa maksud kedatangan mereka di pemakaman Olga Syaputra ini? Kesedihan terus mengiringi pergian dari seorang komedian dan juga presenter dari acara hiburan Yoga Syaputra atau Olga Syaputra. Dan setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada sekitar pukul 9 pagi tadi, kemudian tiba di rumah duka di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada pukul 10, dan kini kami tengah menunggu kedatangan dari jenazah dan iring-iringan dari jenazah Olga Syaputra. Dan pemirsa, kabar terkait dengan meninggalnya sang komedian dan juga seorang presenter ternama
bernama Olga Syaputra ini pada hari Jumat sore pada pukul 16:17 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekedar kami ulang kembali mengulas bagaimana kisah dan perjuangan dari seorang Olga Syaputra untuk bisa menapaki karir yang cukup tenar. Dan pemirsa, popularitas Olga Syaputra diawali ketika Olga memulai karirnya dengan menjadi seorang pemeran dalam program acara Lenong Bocah. Sebelum itu, Olga Syaputra terlebih dahulu mengikuti sekolah teater di Sanggar Ananda, dan kemudian ia mencapai puncak karirnya sebagai komedian dan presenter. Berbagai peran pun dilakoni, dan kemudian ia pernah juga tercatat menjadi asisten penyanyi dari Rita Sugiarto. Dan pada tahun 2008, Olga Syaputra namanya semakin dikenal lagi oleh masyarakat luas ketika ia menjadi seorang presenter di acara musik dan didampingi oleh artis-artis yang juga terkenal, diantaranya adalah Luna Maya, kemudian ada Raffi Ahmad dan juga Jessica Iskandar. Dan teman-teman mereka saat ini belum hadir di sini karena kita tahu bahwa saat ini Olga Syaputra masih di rumah duka, tepatnya di Durensawit. Kami akan memperbarui informasi Anda terkait bagaimana prosesi pemakaman langsung dari Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk sementara kembali kepada Alfat di studio. Silakan Alfat. Baik, terima kasih Dita Faisal mengabarkan dari TPU Pondok Kelapa, Jakarta. Dan sebelumnya Dwi Suci di rumah duka di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dan pemirsa, wafatnya artis dan juga komedian ternama Olga Syaputra meninggalkan duka yang mendalam bagi kerabat dekat Olga yang juga sesama pekerja seni. Olga dikenal sebagai sosok pribadi yang baik dan juga dermawan semasa hidupnya. Rekan-rekan artis Olga pun berbagi cerita dan pengalamannya sebelum Olga jatuh sakit. Awal sakit pertamanya memang lagi dalam satu pertunjukan lawak bareng gue tuh, dia nyender di pundak gue gini. Gue bilang, kenapa lu Ga? Kayaknya badan gue nggak enak bener nih Pi, kalau lu perhatiin badan gue kelihatan ada nggak, katanya. Gue bilang, ya badan lu ada, karena memang dia orang komedian, sesakit apapun yang bercanda tuh dia masih tetap bercanda si Olga tuh. Gue bilang, lu kayaknya badannya panas nih, mendingan lu pulang aja deh Ga. Dia pulang dapat kabar gue 2:30 dini hari pagi itu, awal pertama dia sakit, dia langsung dibawa ke rumah sakit Pondok Indah kan. Nah 2 hari di rumah sakit Pondok Indah gue langsung ke sana ngeliat untuk ngebesuk. Pertama waktu teman-teman yang lain ngebesuk 1 hari pertama dia masuk masih kelihatan sehat. Nah tapi begitu yang gue datang untuk 2 harinya dia setelah dirawat di rumah sakit Pondok Indah tuh gue udah nggak bisa nemuin, dengan alasan memang dia harus banyak istirahat Bang Opi ya. Jadi dari pertama dia masuk Pondok Indah sampai jatuhnya 1 tahun sekarang dia di Singapura itu gue nggak bisa sempet nemuin dan nggak bisa ketemu langsung gue sebagai sahabat. Periang, cengeng, manja, dan perhatian terhadap teman. Hal terakhir yang paling berkesan dari Olga? Terakhir banyak saya kenangan sama dia ya. Kalau ngomongin kenangan, jadi kalau hal terakhir yang paling diingat naik ojek bareng itu udah selama kita terkenal, cuman itu doang yang kita ingat. Jadi Olga naik ojek, saya naik ojek, kita cuman bilang, ingat ya kalau kita terkenal kita pernah naik ojek di Selipi gitu. Jadi itu yang membuat saya paling teringat. Terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islamnya, dan keluarga diberikan ketabahan. Mas Deni, kalau mengenang Olga sendiri sosoknya seperti apa sih? Sosok yang luar biasa buat kita, buat teman, sahabat, selalu menyenangkan, baik. Ya semuanya lah ya. Dia kan nggak perlu ditanya, hari-harinya juga selalu ada aja yang bikin diingat lah gitu, karena orangnya kan apa ya, ya begitu, ngocol, ngerocos. Sejak nggak ada dia ya acara TV ya, kerjaan kita juga jadi sepi ya, beda lah gitu. Olga itu kan tipe pekerja keras, lalu kemudian capek kerja, terus kemudian sakit, agak sedikit sedih dalam arti berpikir Masya Allah, sedih juga dia mungkin belum menikmati secara maksimal hasil kerja kerasnya, yang pada akhirnya dia harus sakit gitu ya, berbaring sakit, lalu kemudian sekarang meninggal gitu. Yang terpenting barangkali ini adalah yang terbaik untuk Olga dari Allah. Saya secara pribadi merasa kehilangan yang sangat berarti buat saya, karena dari awal dia merangkak sehingga sampai dia menjadi yang sekarang ini,
saling berkolaborasi gitu. Saya sama dia, artinya program saya sampai sekarang saja kayak Facebooker gitu ya, itu masih pengisi acaranya dia pada satu waktu itu. Belum waktu sebelum Facebooker, acaranya dari yang awal-awal semua adalah dia. Jadi saya merasa kehilangan bukan hanya sekedar teman, tapi juga ada saudara dan sudah saya anggap adik buat saya.